pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama patut kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita sepanjang yang pantas untuk berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan padamu. Engkau kami puji ya Bapa, hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, baik adik-adik, terima kasih kepada Orda yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang saya persilakan adik-adik untuk silakan duduk kembali. Ya, baik adik-adik, di pagi hari yang cerah ini tentunya adik-adik sudah mengalami hal-hal baik di pagi hari ini sampai pada akhirnya adik berada di sekolah, ya. Nah, Bapak Guru ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, kira-kira hal baik apa saja yang sudah adik-adik lakukan pada hari ini, baik terhadap orang lain, terhadap orang tua, atau siapapun orang yang kalian temui pada pagi hari ini. Oke, Rudia? Berpamitan kepada kedua orang tua. Oke, berpamitan kepada orang tua. Kemudian Devi? Membantu adik mengerjakan tugas. Membantu adik mengerjakan tugas. Siapa lagi? Reva? Membantu teman yang kesulitan. Oke, membantu teman yang kesulitan. Oke, jadi adik-adik sudah melakukan hal baik di pagi hari ini. Makanya adik-adik juga bisa hadir di sekolah ini dengan semangat dan penuh ceria, ya. Jadi Bapak harapkan semoga adik-adik terus melakukan hal-hal baik selama berada di rumah, di sekolah, atau dimanapun lingkungan adik-adik berada, ya. Oke, harap disingkatkan, ya. Oke, kemudian Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu, ya, untuk memastikan kehadiran adik-adik pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, Agrianus Yensi. Hadir Pak. Oke, Angelina Mersiana. Hadir Pak. Oke, kemudian Antonius Katu. Hadir Pak. Oke, berarti semuanya hadir, ya? Ya Pak. Oke, baik. Ternyata adik-adik semangat sekali hari ini. Semuanya hadir dan semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, ya. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan materi tentang berpikir komputasional, ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Bapak Guru akan menanyakan tes awal, ya. Mari kita lihat pertanyaannya. Perhatikan barisan angka berikut 2, 4, 6, 8, kemudian titik-titik. Nah, pertanyaannya, angka selanjutnya yang paling mungkin untuk mengisi titik-titik ini adalah, mari kita lihat, A 9, B 10, C 12, D 14, E 16. Jawaban yang tepat adalah 10. Oke. Semuanya kompak 10, ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa jelaskan kenapa 10? Saya Pak. Oke, Delvi. Karena pola-pola di dalam termasuk lipatan dari 2. Oke, karena melihat dari polanya adalah bilangan yang muncul itu merupakan bilangan kelipat 2, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita lihat bersama di dalam. Untuk membuat kue lapis dengan berbagai warna, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mencampur semua bahan sekaligus. B. Membagi adonan menjadi beberapa bagian. C. Memanggang adonan. D. Menghias kue dengan krim. Dan E. Memotong kue menjadi bentuk yang menarik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak tidak memberikan penilaian benar dan salahnya, karena ini merupakan asesmen awal, tes awal, dan Bapak melihat bahwa jawaban dari adik-adik itu sangat bervariasi, ya. Yang Bapak harapkan setelah kita mempelajari materi tentang berpikir komputasional nanti, adik-adik sudah bisa membedakan
dan memahami apa-apa saja yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berkaitan dengan berpikir komputasional, ya. Kemudian berikutnya Bapak akan memberikan persepsi, ya. Coba Adik-adik perhatikan dulu gambar ini. Oke, sudah diperhatikan? Sudah. Oke. Ini ada pertanyaan. Proses apa yang terlihat pada gambar ini? Map. Oke, Rubiah? Oke, melihat maps, ya, gambar maps. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Melihat gambar peta. Peta jalan. Nah, kemudian apakah kalian pernah menggunakan aplikasi tersebut? Pernah? Apa nama aplikasinya? Namanya Google Maps, ya. Kemudian berikut, kapan kalian menggunakan aplikasi tersebut? Saat tersesat. Lalu bilang saat kita tersesat. Siapa lagi? Saat melakukan perjalanan. Dalam mempelajari materi tentang berpikir komputasional ini, adik-adik perlu menyimak dan memahami, ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harusnya adik-adik sebentar bisa kuasai, ya. Yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan konsep computational thinking atau berpikir komputasional yang mana di dalamnya mencakup decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma, ya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep decomposition untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pattern atau pola dalam suatu masalah. Yang keempat, peserta didik dapat membuat abstraction dari suatu masalah, ya, membuat abstraksi dari suatu masalah. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Komputasional adalah metode menyelesaikan suatu persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer, ya. Oke, kita akan masuk ke 4 metode pendekatan tersebut, ya. Yang pertama adalah tentang dekomposisi, ya, atau decomposition. Kira-kira kata kuncinya dari dekomposisi ini apa? Definisi ini. Proses memecahkan masalah. Oke, kata kuncinya adalah proses memecah masalah, ya. Kemudian kita lanjut ke pengenalan pola. Kata kuncinya apa? Apa? Menafsirkan? Oke, menafsirkan pola, ya. Jadi kita melihat pola persamaan yang terkandung dalam sebuah masalah tersebut, ya. Berikutnya kita akan masuk ke abstraksi, ya. Dikatakan di situ abstraksi adalah proses menyederhanakan sesuatu dengan menghilangkan detail-detail yang dianggap tidak penting. Tujuannya adalah untuk memfokus pada aspek yang paling relevan dan mudah dipahami. Berikutnya tentang berpikir algoritma, deretan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berikutnya, untuk mempermudah pemahaman adik-adik tentang berpikir komputasional tadi, supaya lebih mendalami lagi makna dan pemahaman kalian tentang berpikir komputasional, Bapak akan bagikan kalian ke dalam kelompok, ya. Silakan sekarang menuju ke kelompok yang sudah ditentukan. Ya, baik, sudah duduk secara kelompok. Oke. Jadi setelah dibagikan ke dalam kelompok, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang mana video ini nanti akan memperdalam penjelasan Bapak tadi tentang berpikir komputasional, ya. Selain akan menonton sebuah video untuk lebih paham lagi, adik-adik
nanti supaya mudah menyesuaikan antara video pembelajaran dengan LKPD-nya. Ini lembar kerja peserta didik akan saya bagikan supaya adik-adik bisa fokus menonton video pembelajaran. Setelah itu adik-adik akan diperhadapkan dengan lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan ini ya. Kelompok 3, kelompok 2. Coba perhatikan ke sini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masuk bahannya di masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu akan menceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kamu. Terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ya, baik. Itu tadi video pembelajaran yang sudah ditayangkan untuk memahami lebih jauh tadi tentang berpikir komputasional ya. Nah, kemudian adik-adik akan diperhadapkan dengan LKPD ya. Kemudian yang terakhir sebentar, setelah menyelesaikan LKPD ini, setelah didiskusikan terus dikerjakan, nanti Bapak Guru akan jalan ke setiap kelompok untuk men-scan hasil pekerjaan kalian, yang kemudian hasil scan itu nanti akan ditayangkan pada slide, kemudian kalian presentasikan di depan kelas ya. Ya, supaya bisa semakin jelas.
Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Saatnya kita akan melakukan presentasi ya. Untuk teman-teman kelompok lain, harap memperhatikan presentasi dari kelompok 2 ya, yang mana lembar kerja yang mereka sudah kerjakan tadi sudah di transfer ke sini dan slide-nya sudah dipaparkan ke dalam, sudah ditampilkan di slide dan giliran kelompok 2 akan mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada guru kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya dari Skatur, biasa dipanggil Romi. Nama saya Nani Besi, biasa dipanggil Andri. Perkenalkan, nama saya Riti Nuratiani, biasa dipanggil Riti. Perkenalkan, nama saya Rubia Iza Wahida, biasa dipanggil Rubia atau Iza. Perkenalkan, nama saya Dada Deno, bisa dipanggil Dani. Terima kasih. Pada pemateri saya silakan. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, algoritma. Oke, jadi algoritma itu ditarik ke sini. Ini mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua, abstraction itu ke sini. Generalisasi prinsip-prinsip umum atau fokus pada masalah yang penting. Yang ketiga, pengenalan pola, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola. Yang keempat, decomposition itu memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana. Dan yang terakhir, computational thinking adalah metode menyelesaikan personal dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Yang kedua, soal seekor cacing sedang duduk di ujung cabang sebuah pohon apel. Ia ingin makan semua apel yang ada lewat dahan pohon. Setiap bagian dahan panjangnya 1 meter. Tantangan, berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel yang ada? Jadi jawabannya D, 13. Karena kita menghitung dari sini. Cara menghitungnya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan menurut kami soal ini merupakan computational thinking dengan menggunakan teknik abstraksi. Oke, yang berikutnya soal tantangan. Kamu adalah ketua panitia hari ulang tahun sekolah. Kamu dituntut untuk bisa memasak seluruh rangkaian acara menjadi sempurna. Buatlah decomposition untuk kepanitiaan putih di sekolah. Yang pertama, mengatur panitia acara yang yaitu untuk koordinasi dengan pembicara, penampil dan lain-lain. Kedua, mengatur panitia konsumsi, siapkan kegunaannya untuk siapkan makanan dan minuman untuk tamu dan panitia. Yang ketiga, panitia dekorasi, kegunaannya untuk persiapan dekorasi sesuai tema HUT. Yang keempat, panitia publikasi, kegunaannya sebarkan informasi acara ke siswa dan orang tua. Dengan membagi tugas ke bagian kecil, koordinasi jadi lebih mudah dan acara bisa berjalan lancar. Berikutnya, ini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan masalah jadi bagian lebih kecil, mencari pola, merancang solusi langkah demi langkah, algoritma, dan menggunakan abstraksi supaya fokus ke yang penting.
ini memecahkan masalah kompleks dengan cara sistematis dan efisien. Intinya, berpikir komputasional dapat membuat kita berpikir logis dan mudah memecahkan suatu masalah. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh dari abstraksi. Oke, jadi contohnya itu kita ambil yang penting-penting saja dari tema yang sudah kita jelaskan. Yaitu kita ambil contoh dari panitia acara, koordinasi dengan pembicara atau penampilan dan lain-lain. Saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita main apa dulu ya? Yen atas break ya. Ordang maju. Teman-teman, saya mau berpikir. Tepuk semangat. Baik, kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3. Saya usulkan untuk maju ke depan. Oke, silakan mulai. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat Selamat pagi. pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman pembaca, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari algoritma, abstraksi, pola, pengenalan pola, decomposition dan computational thinking. Jadi yang pertama, algoritma. Pengertian dari algoritma yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah-langkah atau tahapan. Jadi dari algoritma ini kami tarik di sini. Yang kedua, abstraksi. Pengertian dari abstraksi, generalisasi prinsip-prinsip umum atau fokus pada masalah penting. Jadi di sini kami tariknya di sini. Yang ketiga, pengenalan pola. Pengenalan pola pengertiannya kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola. Jadi di sini kami tariknya di sini. Yang berikut, decomposition. Decomposition memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana. Jadi di composition kami tariknya ke atas ini. Yang berikut, computational thinking, yaitu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi di computational thinking kami tariknya di sini. Yang berikut, kami akan menjelaskan soal tantangan. Oke teman-teman, kami di sini memilih D karena hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke teman-teman, itu alasan kami memilih jawaban D, yaitu 13. Soalnya, buatlah decomposition untuk kepanitiaan HUT sekolah. Yang pertama, perencanaan acara. Yang kedua, koordinasi kepanitiaan. Yang ketiga, definisi acara. Yang keempat, definisi perlengkapan dan dekorasi. Yang kelima, definisi publikasi dan dokumentasi. Yang keenam, definisi konsumsi. Yang ketujuh, definisi keamanan dan kesehatan. Yang kedelapan, evaluasi dan penutup. Oke teman-teman, yang berikut kesimpulan. Menurut kami,
Materi ini sangat bermanfaat karena melatih kita untuk berpikir lebih terstruktur dan kritis. Dengan begitu, kita tidak hanya sekedar mencari jawaban cepat, tetapi juga memahami proses menemukan solusi yang tepat. Saya merasa bahwa jika keterampilan berpikir komputasional harus dilatih, hal ini akan sangat membantu membuat baik dalam pelajaran maupun menghadapi tantangan di masa depan. Sebutkan satu contoh tentang pengenalan pola. Contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika langit gelap, angin kencang, dan mendung, biasanya sebentar lagi hujan. 2. Setiap pagi air berkokok sebelum matahari terbit, pola biasanya hewan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Saya rasa dua kelompok ini cukup mewakilkan presentasi untuk keseluruhan dari hasil belajar kita pada hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Bapak Guru minta kalian sediakan satu lembar kecil, lembar di tengah. Kalian bisa merefleksikan pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan. Sudah selesai, silakan buku. Semuanya sudah? Sudah. Baik, itu tadi refleksi pembelajarannya yang akan nanti menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk pembelajaran lanjutan tentang berpikir komputasional. Ya. Jadi saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional, yang mana cara konsep berpikir komputasional ini akan melatih kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Ya. Selain berguna bagi seorang programmer atau yang membuat program komputer, jadi bagi kita yang awam ini perlu juga pelajaran komputasional, yaitu untuk melatih kita untuk selalu berpikir kritis dan logis terhadap dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jadi itu tadi pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kita semua dalam pembelajaran ini, telah mengikuti dengan antusias dan penuh semangat. Tadi kita awali pertemuan dengan doa. Nah sekarang sebagai penutup, mari kita akhiri pula dengan berdoa. Ya. Gelvi, tolong bawakan kita dalam doa penutup. Marilah siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan dalam Bapa di dalam surga, puji serta syukur selalu kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan istirahat. Kiranya dengan terang Roh Kudus-Mu Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi.